Semua, balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Jadi setelah review ya untuk Honda P6 yang di dalam tadi ya kita review secara keseluruhan. Dan kali ini gue akan melakukan test ride teman-teman ya. Ini test ride dari Honda PCX 160 versi 2025 ini. Dan memang kan sebelumnya P6 itu kita tahu ya di tahun 2021 ada perubahan gitu ya. Nah untuk yang versi sekarang ini adalah versi tertinggi teman-teman dengan harga 40 jutaan ya. Nah untuk harga 40 jutaan ini bedanya adalah dia sudah dilengkapi dengan road sync. Jadi untuk PCX road sync ini sesuai sama bocoran ya yang waktu itu sempat gua infokan juga di Instagram gua bahwa nantinya PCX itu akan dilengkapi dengan fitur konektivitas ya yang ada di HP nih. Jadi kalau teman-teman lihat nih fitur konektivitas ini yang ada di speedometer motor ini ya, kita lihat nyala kan, nyala ya, aman ya. Jadi sambil cobain helm baru, gokil ya. Jadi ini dia nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini memang speedometer itu jauh lebih mewah ya dibanding versi sebelumnya. Ya kita coba nyalakan. Nah, oke, jadi ini speedometernya kalau teman-teman lihat ini sangat mewah. Mas, aman mas, pakai deker semua, sip. Oke, jadi kalau teman-teman kita lihat di sini, ini ada pencet-pencetannya teman-teman, yang kita bisa pencet-pencet nih dari settingnya gitu ya. Mau setting untuk konektivitas, lalu kita bisa setting juga nih untuk navigasi ya dan lain sebagainya. Tuh ya, ada reset, lalu kita bisa balik lagi, ada tampilan juga. Tampilannya kita bisa pilih misalnya mau batang, lingkaran atau simple ya. Kita pilih lingkaran misalnya. Kecerahan ini kita bisa manual atau otomatis. Nah otomatis nanti dia ada kayak lubangnya gitu ya, yang mana dia bisa tuh. Jadi kalau misalnya gelap nanti dia akan menggelap sendiri, keren ya, kayak HP ya. Lalu latar belakang dan lain sebagainya nanti kita akan review lebih lanjut ya. Wih, tampilannya mewah teman-teman, mewah sekali ya. Jadi kita ini perbedaannya sebenarnya kalau untuk mesin dia nggak ada perbedaan yang signifikan teman-teman. Jadi kalau mesin dia sama, masih 160 cc 4 valve ya, ESP plus dengan tenaga 16, sekian PS gitu ya. Tidak ada perubahan sama sekali dari mesinnya, bahkan CVT-nya juga sama karena memang Honda masih pede nih menggunakan mesin dan juga konfigurasi CVT yang sama dengan versi sebelumnya teman-teman. Nah kalau kita lihat memang dari dashboard ya, ini sebenarnya gue akan review lebih banyak tentang tampilan dari motor ini karena memang yang berubah dari motor ini tuh tampilan dan juga konektivitas dan juga pastinya dari segi ya intinya tampilan lah ya, sama sedikit dari kenyamanan. Nanti kita akan review lebih lanjut teman-teman. Nah ini ya yang paling berubah adalah di sini nih, mewah banget ya, dia udah dikasih cover untuk stangnya, dan untuk stangnya dia covernya itu sudah diwarnai juga tuh. Warnanya sama senada dengan warna bodinya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa pencet-pencet nih untuk atur traction controlnya juga bisa ya. Dari sini kita bisa atur, bedanya dengan yang versi ABS gitu ya. ABS kan dia di speedometer, kalau ini kita akan pencet di sini. Jadi tinggal pencet aja ke atas, lalu nanti dia traction controlnya mati. Nah ini masih pakai mesin 160 cc, sorry. Kita akan tes ya straight. Ya memang tidak berubah ya untuk mesin. Jadi dari segi tarikan pun ini masih sama ya dengan versi sebelumnya. Menurut gua sih persis sama, tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya, kecuali dari segi shock breakernya. Nah kalau teman-teman lihat ya dari belakang ini kelihatan banget tuh shock breakernya memang berubah dari versi sebelumnya. Untuk shock breaker dia sudah menggunakan sub-tank suspension. Jadi kalau menurut gua ini secara rebound dia lebih oke teman-teman. Nanti kita akan cek untuk lewat di untuk nikung-nikung. Menurut gua ini terasa lebih agile ya dibanding yang versi standar atau yang tidak menggunakan tabung gitu. Kita akan coba agak agresif di sini ya. Oke. Kita coba agak agresif. Kita akan coba agak nikung ya. Kita nikung. Nah ini juga sudah dilengkapi dengan ABS teman-teman, jadi untuk ngerem juga bisa lebih pede ya. Tapi belakang memang masih belum ABS ya, single ABS-nya. Tapi ya menurut gue sudah cukup lah untuk mesin 160 cc ya. Oke. Jadi kalau menurut gue ya dengan sub-tank suspension ini dia jadi sedikit lebih empuk, tapi juga nggak bikin motor ini tuh jadi kedodoran gitu ya untuk nikung-nikung. Ya nih
Teman-teman lihat nih, gue nikung-nikung tuh nggak ada effort yang cukup repot gitu ya. Aman tuh nikung-nikung teman-teman. Dan dengan traction control itu juga mengurangi potensi kita slip saat geber ya. Coba geber lagi. Kita oke. Speed untuk belokan saat speed itu juga masih cukup oke menurut gua. Kita coba gas, pol. Berapa dapatnya? 80-an. Kita tes rem ABS nya. Oke. Remnya oke. Remnya oke ya. Mantap. Kita coba tes lagi. Oke. Ya memang kalau menurut gua ini sedikit improve dibanding versi sebelumnya. Apalagi kalau teman-teman lihat ya, memang secara shock breaker dia berbeda dibanding versi sebelumnya. Karena sudah ada subtank suspension itu, gua nggak dapat data sih sebenarnya di bagian depan apakah dia ada perubahan juga dari segi suspensinya. Tapi kayaknya sih sama persis ya kalau untuk depan ya. Nah untuk versi yang Rodsing ini dia lebih berat 1 kilo. Jadi memang ya mungkin ya secara tarikan tambah sedikit, tapi menurut gue ini jadi lebih stabil sih ya. Sampai ngesot-ngesot tuh masih aman loh. Nah ini ya kita coba tes ya. Wow, masih loncat ternyata. Masih loncat lah ya kalau untuk kayak gitu ya. Oke, kita tes lewat speed bump teman-teman. Kita coba tes lewat speed bump ya. Nah ini speed bumpnya. Kita tes. Oke. Menurut gue oke ya. Secara reboundnya oke. Dibanding yang versi tanpa tabung ya teman-teman ya. Menurut gue ini lebih oke sih. Ya, nggak terlalu kayak ngehoyak gitu. Lebih soft. Coba tes lagi. Ya, panjang cuma dapat sekitar 85 lah ya. Kita coba tes lagi. Full rem depan. ABS-nya bekerja dengan sangat baik nih. Aman ya. Digeber-geber juga aman. Oke, kita balik dulu. Sudah 2 lap ya. Tadi total 3 lap, teman-teman. Oke. So far sih oke ya ternyata ya. Lumayan oke dan enak gitu. Walaupun kalau kita lihat secara spesifikasi tidak jauh berbeda gitu ya dibanding versi sebelumnya gitu ya. Tapi untuk Honda Rodsing-nya ini juga menarik gitu. Apalagi dengan tampilan yang ada di sini, ini jadi kelihatan jauh lebih mewah dibanding PCX versi sebelumnya ya. Wih, gitu ya teman-teman ya. Dan untuk warnanya juga cakep nih untuk PCX yang ini ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya walaupun tidak ada perubahan di mesin dan juga CVT, tapi menurut gua shocknya ini bikin motor ini tuh jadi lebih fun to ride gitu ya. Terutama untuk nikung-nikung ya, ini lebih agile, dan juga untuk lewatin speed bump dia lebih dewasa gitu ya untuk suspensinya gitu. Jadi kan kalau PCX yang tanpa shock tabung sebelumnya itu agak mentulnya tuh cukup jauh gitu loh. Tapi kalau yang ini tuh menurut gua oke lah ya. Menurut gua udah cukup oke dan cukup enak. Mantap nih teman-teman ya. Oke, mesinnya ISP sama, CVT-nya nggak ada perubahan dan lain sebagainya. Ya memang dengan harga 40 juta ya. Dengan harga 40 juta menurut gua ini masih cukup oke ya. Berhubung memang EDV kan juga udah 40-an lebih ya. Yang versi ABS ini udah lengkap. Udah ABS, udah traction control juga, dan juga sudah dilengkapi dengan segala macam fitur-fitur baru ya, terutama Honda Rodsing tadi. Menarik sih sebenarnya ini motor ya. Tapi gimana menurut teman-teman? Silahkan komen-komen ya. Nanti gue akan lengkapi lagi untuk review dari PCX 160 ini. So jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok gue di @indoride teman-teman. Gimana menurut kalian tentang PCX 160 ini? Thank you udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.